Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang ada di mata kuliah telaah kurikulum, yakni rasional pengembangan, tujuan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi dan evaluasi pada kurikulum 2013. Yang pertama, rasional pengembangan kurikulum 2013. Latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum ialah salah satu unsur yang memiliki kontribusi secara signifikan mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik menjadi, yang pertama, manusia berkualitas yang mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dan yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan kurikulum 2013 ialah langkah lanjut pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006, yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan internal, berkaitan pada tuntutan pendidikan yang mengacu 8 standar nasional pendidikan, meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, tantangan eksternal, berkaitan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga, penyimpangan pola pikir. Perlu dilakukan penyempurnaan pola pikir dan penggunaan pendekatan dalam perumusan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan yang kemudian berbentuk kurikulum terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Guru tidak membuat silabus karena tingkat pusat yang menyusun. Selain itu, tingkat pusat memberikan buku pegangan untuk siswa dan guru. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang ada di kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambah materi penting dalam perbandingan internasional. Melakukan evaluasi ulang tingkat kedalaman materi sesuai dengan tuturan perbandingan tersebut, dan juga menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan kurikulum. Kurikulum ialah instrumen pendidikan. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan mempersiapkan insan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta dapat berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang ketiga, kerangka dasar kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 meliputi beberapa landasan. Yang pertama, landasan yuridis, yang kedua, landasan empiris, yang ketiga, landasan filosofis, dan yang keempat, landasan teoritik. Karakteristik kurikulum 2013 meliputi yang pertama, isi atau konten kurikulum, yang kedua, kompetensi inti atau KI, yang ketiga, kompetensi dasar atau KD, yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Yang keenam, kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar satu tema dan satu kelas. Dan yang kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan tiap kompetensi dasar. Proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip berikut. Proses pembelajaran intrakurikuler berkaitan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilaksanakan di kelas, sekolah, dan masyarakat.
Proses pembelajaran SD atau MI berdasarkan tema, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Proses pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran siswa aktif. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental. Proses pembelajaran tidak langsung atau indirect. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif. Pembelajaran remedial untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Dan penilaian hasil belajar meliputi seluruh aspek kompetensi. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler. Kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu, seperti kegiatan pramuka. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum tidak hanya sekumpulan daftar mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum didasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan kemampuan dan minat. 6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 7. Kurikulum harus tanggap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 9. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan 11. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki kompetensi. 4. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Struktur kurikulum SD atau MI. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester, dan SD atau MI kelas 1, 2, dan 3, masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6, masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu, dari semula 32, 32, dan 32, menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan, lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap, yaitu 40 menit. Struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA, SMA, SMK atau MAK. Struktur kurikulum SMA atau MA, SMK atau MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi. Pertama, pengembangan kurikulum 2013. Sekolah ialah kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum ialah satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Guru ialah satuan pendidik mengembangkan kurikulum secara bersama-sama yang dipimpin dan dievaluasi langsung oleh kepala sekolah. Kedua, manajemen implementasi. Suatu usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota yang nanti bertanggung jawab mempersiapkan guru dan kepala sekolah melaksanakan kurikulum, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara bersamaan, melakukan supervise dan evaluasi, serta memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah saat melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, strategi implementasi kurikulum. Terdiri dari pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah,
dan jenjang pendidikan. Pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas mulai tahun 2013 sampai 2016, pengembangan buku babon mulai 2013 sampai dengan 2016, pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah di SMA atau MA dan SMK atau MAK, dan pendampingan berupa monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesulitan dan masalah implementasi serta upaya penanggulangan mulai 2013 sampai dengan 2016. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama pengembangan ide atau deliberation proses, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama implementasi kurikulum untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum serta membantu kepala sekolah maupun guru menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Sampai tahun pelajaran 2015 sampai dengan 2016, memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum, dan sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh guna menentukan efektivitas, kelayakan, kekuatan, kelemahan implementasi kurikulum. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan terkait rasional pengembangan, tujuan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi dan evaluasi pada kurikulum 2013. Tetap jaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.